Pemirsa, Barreskrim Polri telah menetapkan 72 tersangka pembakar hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden turun dan langsung koordinasi terkait karhutla. Proses pemadaman terus dilakukan, akan tetapi pemadaman terganggu dengan adanya potensi kebakaran susulan, cuaca kering, hingga oknum yang tak juga jera. Tak hanya itu, negara tetangga mulai mengeluhkan asap karhutla Indonesia juga sampai di sana. Untuk membahasnya sudah terhubung dengan kami Bapak Basuki Sumawinata, pakar ilmu tanah dan ahli gambut Institut Pertanian Bogor IPB. Selamat sore Pak Basuki, apa kabar? Selamat sore Bu, selamat sore semua. Ya baik Pak Basuki, terima kasih sudah bergabung dengan Sindo Sore. Ya, ini asap karhutla kan sudah sampai ke Malaysia nih Pak, sudah menyeberang ke negara tetangga. Seberapa serius kondisi karhutla Indonesia saat ini Pak Basuki? Ya cukup serius ya, tapi saya kira masih belum maksimum. Itu tetapi sudah cukup serius dan sudah cukup merepotkan begitu loh. Tapi kalau melihat prediksi dari awal, musim hujan masih lama datang. Baik, ini dari analisa Anda Pak Basuki, mengapa kebakaran di lahan gambut ini menghasilkan asap yang jauh lebih pekat dan juga bertahan lama dibandingkan kebakaran di lahan mineral biasa? Sebenarnya kebakarannya ini yang jadi masalah itu sebetulnya asapnya. Kalau kebakarannya, ya namanya kebakaran kan masalah ya, bencana. Tetapi yang menjadi masalah adalah asapnya. Kenapa asap? Karena kebakaran itu tidak menjadi api. Karena yang kebakar itu masih basah gitu loh, lembab. Ada gambut yang cukup basah, tidak bisa menjadi titik api, tetapi dia terbakar gitu loh, sehingga asapnya keluar juga. Asap itu uap air juga sebagian besar. Itu yang jadi masalah. Jadi daerah basah kebakaran begitu, daun-daun basah kebakar begitu. Itu yang menjadi asap. Jadi menurut Anda Pak Basuki, lebih berbahaya asapnya daripada kebakaran hutan dan juga lahannya begitu? Ya sebetulnya untuk kalau kebakarannya in situnya ya yang bermasalah. Di titik itu yang terjadi masalah besarnya. Dan CO2-nya ke atas, itu CO2 tidak memang akan berpengaruh terhadap dunia, tetapi di mana-mana juga akan terjadi begitu. Tetapi asapnya ini masalah, karena asap itu membawa partikel-partikel yang tidak terbakar, areng-areng halus, dan selain gas-gas yang cukup berbahaya, tetapi yang paling berbahaya itu sebetulnya areng-areng yang halus ya, yang dibilang ada partikel-partikel halusnya itu, dan itu yang bikin sesak napas dan nggak enak untuk mata pandangan juga ya. Saya kira. Kalau begitu Pak Basuki, seharusnya fokus pemerintah ketika saat ini kebakaran terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia harus fokus ke asapnya dulu kah atau pemadamannya dulu? Ya biar bagaimana harus pemadamannya. Karena asapnya nggak bisa asap akan hilang dengan sendirinya apabila kebakarannya selesai. Nah yang jadi masalah, kebakarannya itu kan apinya tidak terlihat ya, dia ada tidak menyala, tetapi tidak menjadi kobaran nyala api, tetapi tetap membara begitu, membara di bawah tumpukan serasa, gambut dan sebagainya. Itu yang jadi susah. Jadi kebakarannya, kalau kebakarannya terhenti, pasti asapnya terhenti. Kalau kita berbicara soal penyebab dari kebakaran ini, kebakaran hutan ini kan katakanlah hampir setiap tahun terjadi di Indonesia. Sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan terus terjadinya kebakaran di Indonesia? Apakah lebih ke faktor cuaca? Apakah karena disengaja? Ini agak sulit menjawabnya ya sebetulnya. Jadi sebetulnya kebakarannya ini ya dari tahun 2009 kita sudah mengalami kebakaran besar. 2015 lebih besar lagi, 2019 lumayan. Selanjutnya kita tertolong oleh musim kering yang tidak terlalu panjang. Jadi memang iklim itu salah satu penyumbang. Tetapi
kebakaran tidak bisa kita nolkan sampai nol. Yang jadi masalah adalah kalau kita hanya bilang ada masyarakat yang membakar, pertanyaannya mengapa mereka membakar? Sebetulnya kebakaran itu adalah misinformasi juga. Selalu dikatakan di lahan gambut. Sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Karena mendefinisikan gambut itu banyak panjang syaratnya. Yang jelas adalah di lahan-lahan tidur. Banyak di Indonesia ini lahan-lahan tidur yang relatif tempatnya di rawa-rawa dan bergambut begitu, kemudian atau tidak termasuk gambut, belukar-belukar tebal, tidak jelas siapa pemiliknya, dan terbakarnya di situ-situ juga sebetulnya. Relatif ya, bukan di titik itu tetapi di daerah itu. Ya, selalu di daerah itu. Sebagai gambaran kasar saya katakan ya, di depan airport Banjarmasin ya, itu setiap tahun, nggak usah El Nino, setiap musim kering terbakar. Dan begitu lagi, selalu ada yang ditangkap dan selesai. Jadi sebetulnya cara penanganannya yang tidak tepat kalau menurut saya, tidak sungguh-sungguh, belum sungguh-sungguh, belum melibatkan semua persoalan. Penanganannya tadi Anda sebutkan kurang tepat. Nah, sebaiknya penanganan yang tepat itu seperti apa, Pak Basuki? Ya, sebenarnya ya, kan kita udah belajar dari 2015. Akibat kebakaran 2015 dibuatlah sumur-sumur dalam. Katanya untuk kalau kebakaran akan mudah mematikan karena alasannya kalau kebakaran tidak ada air. Topik itu sampai hari ini masih terjadi bahwa tidak ada air. Padahal tempatnya kan itu relatif itu juga. Kedua, dibuat sekat kanal pada lahan gambut. Telah dibuat. Artinya obat itu tidak mujarab. Kebakaran betul kebakaran. Kenapa? Karena sekat kanal memang 40 cm. Di atas gambut itu banyak serasa, banyak daun-daun kering di atas permukaan tanah. Seperti di belakang gambar saya ini. Ada banyak, kalau musim kering, daun-daun mengering, akar-akar mati. Nah itu kalau ada orang berniat membakar, ya nyala. Dan memang yang ketiga, memang ada orang membakar. Mengapa mereka membakar? Harusnya kalau membakar pun jadi kebun, selesai. Persoalannya tanah itu jelek, lokasi itu jelek. Tidak cocok untuk bikin perkebunan. Bermasalah, banjir lah, tanahnya bukan clay atau terlalu banyak pasir dan sebagainya. Sehingga sebenarnya tanah itu tidak cocok untuk ditanam pertanian. Tetapi masih milik dia. Kalau ditumbuhin belukar, musim kering dia bakar, setelah itu menjadi lahan bersih begitu kosong. Barangkali ada yang membeli. Ya nanti musim tahun depan bakar lagi. Itu nggak pernah selesai begitu. Jadi persoalan mendasarnya tidak selesai. Yang ketiga, alat pemadamnya kurang bagaimana. Perusahaan sudah siap. 5 km dari batas perusahaan sudah harus siap. Tetapi kebakaran tetap terjadi. Karena memang sulit, jalannya tidak ada, aksesnya tidak ada. Kita tidak punya pembom yang seperti pembom air seperti yang dulu disewa 2015 dari Rusia. Kita tidak punya, padahal udah 15 tahun, 10 tahun yang lalu ini. Iya kan? Jadi kita masih mengandalkan pakai helikopter yang disiram air, itu sudah terbukti sejak 2015 juga tidak efektif. Kalau misalnya Anda bisa memberikan saran kepada pemerintah, ini adalah 3 langkah prioritas yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini juga melihat adanya titik kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia secara bersamaan. Apa yang akan Anda sarankan kepada pemerintah, Pak Basuki? Pertama ya itu memang monitoringnya. Monitoringnya coba perhatikan satelit Himawari loh. Kalau saya berpikir ya itu kita masih mengandalkan informasi dari satelit yang berputar. Sedangkan Himawari walaupun radiusnya itu atau sensitivitasnya
kurang, dia geostasioner. Jadi setiap 10 menit kita tahu ada perubahan lokasi kebakaran. Saya kira monitoringnya juga saat itu mudah. Yang lainnya saya kira mereka yang di lapangan udah setengah mati. Saya nggak mau kasih komentar. Udah setiap kebakaran mereka berjuang mati-matian mempertaruhkan nyawa. Ya, tetapi yang saya sayangkan kalau di perusahaan ada peraturan tentang menara api ya untuk memonitoring kebakaran, tetapi di lahan masyarakat, di lahan hutan ya, di belukar-belukar tidak ada pemantauan itu. Jadi pasti memang terlambat. Ya, sekarang mah kita sudah nggak usah mikirin lagi. Sekarang bagaimana mematikan api secepatnya begitu loh. Saya kira topiknya. Topiknya adalah memadamkan kebakaran kalau saya. Kalau kebakaran padam, asapnya padam. Jadi Anda melihat sebenarnya katakanlah upaya atau penanganan dari kebakaran ini sudah sangat maksimal, tapi kita harus memaksimalkan lebih lagi di monitoringnya. Nah, bagaimana Anda menilai monitoring yang sudah terjadi selama ini, Pak Basuki? Ya, monitoring itu begini kan, itu kan indikasi. Jadi kalau kita dari monitoring itu kan harus kita cek kebakaran itu. Jalannya tidak ada. Bagaimana peralatan anggota pemadam kebakaran itu menuju ke tengah itu loh. Itu sulit itu loh. Itu makanya mereka tidak mampu juga. Setelah besar baru yang dekat kampung, dekat jalan baru bisa dimatikan. Tetapi yang jauh ya hanya mengandalkan helikopter. Bayangkan aja helikopter berapa sih bisa bawa airnya? Ya kan kalau kebakarannya udah besar itu nggak bisa. Selain itu kebakaran juga banyak informasi dari dunia saintifik juga menyaksikan bahwa api bisa meloncat. Ya, coba dengarkanlah pemadam kebakaran itu bagaimana mereka sulitnya. Api itu berputar-putar dan bisa menyeberang, bisa melompat. Ya, kalau saya katakan api bisa melompat semua orang ketawa-ketawa ya. Tetapi sebetulnya api itu bisa melompat jauh dan kalau bara api itu jatuh di atas serasa daun kering itu akan langsung jadi api lagi. Seperti itu. Jadi kita ya pengalaman ini 2015 sudah, 2019 sudah, tetapi kita tidak mempersiapkan pemadaman yang masif dengan menggunakan pesawat itu. Ya, saya tahu memang itu mahal, tetapi ini kan harga diri negara juga. Baik, Pak Basuki, apakah menurut analisa Anda selama ini pemerintah terlalu fokus memadamkan api sementara upaya menjaga gambut tetap basah dan mencegah kebakaran belum optimal, Pak Basuki? Bukan menjaga gambut belum optimal, artinya begini, niatnya ada. Niatnya ada. Sudah ada dana sudah dikeluarkan berapa puluh triliun untuk menaikkan muka air tanah di lahan masyarakat dan di kawasan tanah negara. Ya, kalau swasta kan swasta yang mengatur. Nah, celakanya ini itu bukan inti persoalan gitu loh. Jadi kita memang sudah membasahi, tetapi kan kita tahu kalau musim kering air gambutnya juga turun, sungainya juga turun. Jadi kita memberi saran ke negara tidak tepat. Kita dunia saintis itu memberi saran ke negara tidak tepat. Ya, jadi itu belum tepat. Itu harus duduk berembuk, dengarkan itu mereka yang mematikan api sekarang. Apa yang menurut mereka? Ya, jadi ini yang jadi masalah. Kita masih belum tepat yang kita lakukan itu. Jangan dikira, oh gambut ini. Karena kita fokus ke gambut ini bukan semua gambut terbakar itu. Di mana-mana terbakar. Tetapi beritanya selalu gambut. Ya kan? Nah, kita tahu Bromo juga bisa kebakar. Tetapi tidak masalah karena tidak bikin asap. Ya kan? Tidak jadi asap. Tapi ini kan kayu-kayu, ranting-ranting yang terbakar jadi asap. Itu yang jadi masalah. Jadi pertama informasi detail kebakaran itu harus
dievaluasi menurut saya. Pencegahan untuk tahun-tahun ke depan itu harus dievaluasi. Satu informasi yang paling mendasar, kita selalu ribut kebakaran karena perusahaan membakar. Itu jargon yang salah. Coba lihat luas total kebakaran dari tahun 2009 sampai 2015. Ratusan ribu hektar, 200, 300 begitu ya, setiap provinsi. Tetapi kalau dibilang perusahaan penyebab kebakaran diseret ke pengadilan, coba berapa hektar yang diseret ke pengadilan. Jadi sebetulnya di mana kebakaran itu? 80% bukan di lahan perusahaan, saya perkirakan. Jadi kebakaran terjadi di mana-mana diceritakan perusahaan, sehingga fokus adalah monitoring perusahaan, ya. Dan setelah kebakaran ada denda, ada perbaikan, itu fokus untuk masuk ke PNBP, tidak untuk denda-denda yang dibayarkan, tidak untuk menangani pencegahan kebakaran atau peralatan kebakaran diperbaiki. Itu kalau saya melihatnya. Tahun ini beberapa hari yang lalu saya lihat DPR mempertanyakan dana untuk pemadaman masih dianggarkan, belum digunakan oleh kementerian. Masih dianggarkan lagi 290 miliar. Jadi dananya belum turun. Ya. Jadi menurut Anda Pak Basuki sebenarnya evaluasi penanganan ini belum optimal begitu ya? Saya kira itu kita tidak bisa tutup mata. Kita harus evaluasi, tidak usah saling menyalahkan. Tanya kepada yang mematikan api, apa yang terjadi, kita dengarkan dari mana asalnya dan sebagainya. Baru bisa analisa. Kalau kita analisa dari kursi dunia kampus, ya saya kira sama seperti saya dugaannya nanti. Oh ini begini, oh gambut kering, ya kan gitulah seperti itu. Tapi apa yang terjadi sebetulnya? Kenapa kebakaran itu relatif titiknya itu saja? Titik awalnya loh, titik awalnya itu saja. Berarti bisa dibilang sebenarnya penyebab dari kebakaran di setiap wilayah itu bisa jadi berbeda-beda, sehingga penanganannya juga harus dibedakan begitu ya Pak Basuki? Betul. Iya betul. Karena ada kebiasaan masyarakat juga, bukan cuma buka kebun, mencari ikan, semua ini harus didengarkan dari masyarakat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Kita duduk berembuk lagi, saring, baru kita selesaikan. Saya kira begitu. Baik Pak Basuki, ini kita kembali membahas soal asap yang katakanlah sudah cukup mengganggu negara tetangga begitu. Apakah ketika asap ini sudah sangat mengganggu sejumlah negara tetangga, Karhutla Indonesia ini bisa dikategorikan sebagai persoalan lingkungan regional, Pak Basuki? Nah iyalah, kita nggak bisa mengelak. Sekarang itu terlihat dari mana datangnya, dari mana asap itu dengan image satelit itu terlihat. Jadi kalau mereka komplain, pasti ada dasarnya. Kita nggak bisa mengelak. Seberapa berbahaya kondisi karhutla dan asap ini terhadap hubungan Indonesia dan juga negara-negara tetangga yang terutama yang saat ini terganggu, Pak Basuki terakhir? Ya, tidak ahli di dalam hubungan negara, tetapi pasti menuai protes, tetapi menyebabkan mereka mengancam ini itu saya kira tidak akan. Kalau saya pribadi ya hanya sampai level protes dan menunjukkan kita sebagai negara yang kurang sopan lah ya. Levelnya seperti itulah. Mereka ngomel, kita dengarkan aja lah. Ya, tetapi kita jangan berpangku tangan. Kita udah berusaha supaya mereka juga mengerti begitu. Ya, terima kasih banyak Pak Basuki sudah berdiskusi banyak sekali ini di Sindo Sore. Selamat sore dan salam sehat selalu Pak Basuki. Sore. Ya, informasi selanjutnya pemirsa dicari-cari netizen, Menteri Kehutanan ternyata turun ke lapangan untuk memantau proses pemadaman kebakaran hutan. Terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan membuat banyak warganet yang mempertanyakan keberadaan Menteri Kehutanan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ternyata sudah turun ke lapangan dan terus mengawasi proses pemadaman. Salah satunya yang sudah padam adalah kebakaran di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Dari api yang melahap sekitar 600 hektar lahan di Taman Nasional Waikambas sudah bisa dipadamkan. Hari ini saya melihat di penggalaman mendarat tadi sudah padam, tapi seperti yang teman-teman lihat dari bawah masih ada asap. Kan ini memang gambut. Secara teori ini pembakaran tidak sempurna ya, sehingga asapnya lebih banyak dan potensi untuk kemudian timbul api lagi masih tetap banyak. Nah, saya tadi katakan di permalam tadi jam 21.00 di Siponggi itu sungguhnya tinggal 11 hotspot yang ada di Kalimantan Selatan dari hari sebelumnya 157. Tapi ketika saya mendarat tadi, saya sudah dilihatkan data baru pukul 6.00 itu sudah naik jadi 44 kembali. Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Dan oleh karena itu mohon sekali lagi ya kepada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi. Karena dampaknya luar biasa dari segi lihat bagaimana Manggala ini TNI Polri, BPBD, MPA mati-matian memadamkan api dari mungkin hanya dari untuk rokok, dari obat nyamuk. Mohon lagi ya, sekali lagi mohon hati-hati ya sampai masyarakat untuk tidak main api. Viral di media sosial, rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok diduga diblokir jelang aksi di depan gedung DPR RI. Tetap di Sinde Sore.